Oke, halo selamat siang buat teman-teman warkop saham semuanya. Jumpa lagi di live market update sekaligus sharing session ya di siang hari ini, perdagangan hari Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025 ya. Nah, buat teman-teman semua yang baru bergabung mungkin bisa diramaikan di kolom komentar, kiranya kita akan membahas saham apa nih di siang hari ini. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa ramaikan kolom komentar. Nanti setelah pembahasan kita selesai, kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman semua dari sisi teknikal maupun dari sisi sentimen-sentimen yang memang lagi ramai terkait saham yang teman-teman tanyain. Oke, kalau dari posisi IHSG ya teman-teman semua, IHSG hari ini ditutup melemah minus 0,06% ke level 8.113. Ya, memang kalau kita lihat IHSG ini masih bergerak di konsolidasinya setelah mencapai level tertingginya kemarin di 81 bahkan hari ini sempat menyentuh level tertinggi di 8176 tapi kembali melemah. Jadi level all time high terbaru ya dari IHSG itu di 8176. Cuma secara pergerakan IHSG masih cenderung konsolidasi nih teman-teman. Jadi selama IHSG masih bertahan di atas psikologis 8.000, itu masih ada peluang untuk IHSG bisa lanjutkan penguatan ya. Memang kalau saat ini posisinya sudah di level resisten konsolidasinya, jadi ada kecenderungan mungkin akan koreksi singkat ya ke level psikologi support di 8.000-nya. Secara teknikalnya akan bergerak konsolidasi terlebih dahulu, karena kalau dari sisi sentimen market baik dari domestik maupun global itu belum ada yang signifikan. Jadi saat ini sentimen-sentimen yang ada mewarnai market adalah sentimen-sentimen langsung dari emitennya gitu. Itu yang menjadi faktor penguatan dari saham-saham yang memang sedang bergerak signifikan di beberapa hari terakhir ini. Terus kalau dari teknikal tadi ya, supportnya di 8.000, resistennya masih mencoba ke level psikologis 8.200. Nah, untuk saham-saham yang menjadi perhatian di hari ini itu di saham-saham Pak PP gitu, terutama di CDIA, terus juga di saham-saham konglomerasi Hapsoro, Raja dan Ratu. Jadi memang hari ini itu dominasinya di saham-saham PP Group ya teman-teman semua, dan juga di saham-saham Hapsoro ya, Pak Hapsoro di Raja dan Ratu. Jadi ada konglomerasi hari ini yang kompak menguat. Kita coba review tadi, saya ada cek juga saham-saham paling banyak ditransaksikan itu ada di CDIA, Ratu, terus juga di BRPT, Bumi ya. Jadi memang saham konglomerasi mewarnai market di hari ini. Kalau dari sisi sentimen itu masih dari sentimen masing-masing emitennya. Mungkin kita akan review dulu dari saham paling banyak ditransaksikan ya di hari ini itu di CDIA. Untuk CDIA hari ini ditutup menguat sekitar 9,54% di level 1895. Nah, kalau secara teknikal memang ini CDIA sudah breakout dari tren turunnya, udah terkonfirmasi bullish juga dari tren short termnya. Jadi teman-teman bisa perhatikan kalau CDIA sampai dengan closing nanti ditutup menguat di atas 1900, itu sudah ada sinyal untuk potensi breakout dan peluang untuk coba ke resisten ATH-nya ya, all time high CDIA itu di sekitar 2100 gitu. Jadi untuk CDIA ini yang punya bisa di hold, terus yang masih belum punya bisa buy on breakout di atas 1900. Itu dari sisi strategi CDIA. Selama masih bertahan di atas 1850, teman-teman 1800 sampai 1850 teman-teman masih bisa buy dan hold ya untuk CDIA. Cuma memang ada peluang nih karena hari dia open gap up. Nah, kalau kita lihat gapnya ini break resisten cukup kuatnya. Jadi ada peluang untuk breakaway gap. Jadi kemungkinan tidak akan ditutup dalam waktu dekat gitu ya untuk CDIA. Terus di saham PAPP lainnya yang juga teman-teman bisa pantau, ini saya lagi perhatiin cuan.
Kalau secara tren sebenarnya cuan ini masih terkonsolidasi nih teman-teman. Sejak bulan Juli itu pergerakannya hanya di support 1400, resisten di 1700. Jadi teman-teman kalau yang udah punya posisi masih bisa di hold, tapi kalau yang belum punya posisi bisa dipantau buy on breakout 1700 ya. Di atas 1700 teman-teman masih bisa potensi untuk melanjutkan penguatan. Targetnya untuk ke 1800 sampai 1900 terlebih dahulu kalau dari cuan ya. Karena kalau kita cek ini memang level tertingginya di 1800 itu. Cuma ini pergerakannya masih cenderung konsolidasi itu. Nah, terus kalau di saham brand, teman-teman. Nah, brand ini juga siap-siap breakout. Nih, kelihatan ya teman-teman, ini ada dia bentukan triangle teman-teman. Kalau dia mampu break 10.000 ya, dia mampu break 10.000-nya, ini potensi lanjut rally lagi. Kemana targetnya? Ini kita coba tarik dari Fibo extensionnya dari brand ya. Nah, kalau dia mampu break 10.000, itu nextnya 10.500. 10.525 itu menjadi next target brand. Jadi teman-teman kalau melihat 3 saham ya tadi, mungkin satu lagi ya BRPT. Nah, BRPT ini udah jadi bisa rally base rally ya teman-teman. Ini base-nya dia udah terkonfirmasi breakout juga. Nah, yang hari ini gitu. Jadi udah ada sinyal base-nya nih. Udah ada sinyal base rally next target. Ini mungkin kita coba cek dari time frame yang lebih singkat teman-teman. Terus kita coba cek dari Fibonacci-nya ya. Saya coba pakai time frame yang lebih singkat dulu untuk lihat potensi next BRPT. Nah, nextnya itu ke 4080 sampai 4250. Nah, ini untuk BRPT ya teman-teman semuanya. Jadi kalau melihat dari keempat saham PAPP, mungkin itu yang ada peluang ya teman-teman bisa pantau, bisa buy on breakout atau bisa spekulatif ya. Sebelum breakout teman-teman bisa ada ambil posisi dulu untuk test slot ya. Nah, untuk informasi juga hari ini PTRO ya itu ada cooling down, jadi ada suspend 1 hari karena penguatannya juga udah cukup signifikan ya. Dari level terendah itu 3.500 sampai level tertinggi kemarin itu sempat di 3.900. Jadi memang ada cooling down untuk di PTRO. Jadi ada suspend 1 hari, kembali open di esok hari gitu ya untuk PTRO. Nah, coba kita sambil lihat komentar teman-teman semua nih, boleh diramaikan lagi ya kiranya kita mau bahas saham apa. Tapi yang di sesi 2 bisa pantau di saham-saham Hapsoro Group ya, kayak di Raja Ratu itu masih bisa untuk teman-teman trading harian ya. Raja ini kalau dilihat untuk level pembeliannya itu bisa di sekitar 4.500 sampai dengan 4.500 itu bisa jadi level entry ya untuk diantriin teman-teman di Raja gitu. Nah, next targetnya itu ke psikologis 5.000 kalau Raja. Kalau Ratu, nah ini memang yang pergerakannya masih belum begitu signifikan. Tapi kalau kita lihat memang ini di candlenya ada buat double bottom. Nah, ini bottom pink pertama, bottom pink kedua. Nah, targetnya ke berapa? Kalau kita coba tarik dari besar bottomnya ya, mungkin next. Nah, ini emang udah mau deket ke target nih, sekitar 7.750. Ini jadi target double bottomnya Ratu ya, 7750. Nah, sini.
Ini kalau secara teori AB ya. Jadi sebesar pelemahan yang paling signifikan di bottoming yang terjadi. Jadi kalau ratu teman-teman targetnya udah nggak begitu jauh, sekitar 7.700-an. Jadi teman-teman yang punya dari harga bawah bisa siap-siap TP gitu untuk di ratu. Nah, itu untuk update di saham-saham siang hari ini yang menjadi perhatian market ya. Tadi ada di CDIA, terus ada di saham PPP lainnya, lalu juga ada di Raja, Ratu. Itu teman-teman juga masih bisa perhatikan ya. Memang kalau teman-teman banyak yang bertanya juga bagaimana untuk saham blue chip ya, atau perbankan, terus juga Telkom yang mana masih tertekan saat ini. Jadi kalau dari tim Warkop Saham menyarankan memang masih belum ada sentimen positif ya untuk di perbankan ini, melihat meskipun harga sudah melemah cukup signifikan itu bahkan ya kalau lihat BCA, BRI itu semua harga sudah terjun ke bawah. Nah, sampai mana titik terendahnya? Nah, untuk melihat kita coba cek, karena ini trennya udah benar dalam tren bearish ya. Nah, paling kalau dia misal BRI ya teman-teman, bentar. Oke, nah ini BRI kalau dia break 3650 yang mana ini jadi level terendah, kita coba tarik pakai Fibo retracement, nextnya itu di 3450. 3450 ini menjadi support 161,8. Ini bisa dipantau untuk next support. Terus kalau BCA kita coba tarik juga untuk retracement-nya. Nah, ini justru lebih jauh gitu ya. BCA kalau kita coba tarik dari retrace-nya itu ketika dia break dari sini bisa ke 6.000, 5875, 6.000 gitu. Jadi pantau dulu 7.000 level terendahnya dulu itu di 7275 ya kalau untuk BCA. Tapi kalau untuk BMRI yang hari ini baru menyentuh level terendahnya, ini saya coba cek, mungkin kita ambil view dari sini terlebih dahulu. Next ke 4250 ya, ini menjadi level terendah di bulan Maret lalu gitu ya. Jadi kalau BMRI ke 4250 dulu, tapi kalau BNI nah ini ke 3920-nya dulu nih yang support di sini 3.900 lah ya untuk di BNI. Jadi memang untuk di saham-saham perbankan saat ini masih belum ada katalis positif, tetapi teman-teman bisa perhatikan di akhir bulan nanti itu akan ada pengumuman suku bunga The Fed di 30 Oktober. Nah, 30 Oktober ini bisa jadi teman-teman perhatikan kalau proyeksinya itu Fed cut sekitar 25 basis point. Tapi kalau cutnya di atas proyeksi, mungkin itu bisa jadi trigger positif karena sudah mendekati akhir tahun, udah ada momentum mendekati momentum window dressing, dan juga ada dividen interim di BBCA dan BBRI. Itu teman-teman bisa perhatikan juga ya. Lalu juga udah semakin mendekati nanti di bulan Maret yang mana dividen final dari perbankan, dimana untuk saham-saham perbankan yang masuk dari antara kemarin ada peluang untuk DPR yang lebih besar lagi gitu ya, atau dividen payout ratio yang lebih besar nanti akan berpengaruh ke yield dividen dari masing-masing perbankan. Tapi memang saat ini asing masih terus melakukan penjualan, makanya dari perbankan masih belum ada penguatan ya, atau masih terus di net sell oleh asing. Nah, ini ada pertanyaan GTRA, PTRO. Mungkin PTRO tadi udah disinggung sedikit ya. Dia ada cooling down, hari ini suspend. Tapi untuk keesokan hari ini teman-teman bisa karena naiknya udah signifikan, jadi teman-teman mungkin karena udah disuspend juga pasti akan ada momen taking profit ya, atau penjualan terlebih dahulu untuk amankan profit. Terus
Dan Raja dan Ratu juga tadi ya udah kita bahas. Raja teman-teman masih bisa perhatikan untuk scalping, day trade, bisa diperhatikan ya tadi level 4.500 untuk titik entry kembali. Sama kalau Ratu ini udah deket target 7.700-nya ya. Ya sini 7750, 7800 itu udah deket target, bisa diamankan profitnya terlebih dahulu gitu. Itu di Raja dan Ratu. Sama satu lagi saham blue chip, kalau teman-teman ada punya Telkom juga bisa waspada karena ada potensi untuk buat pola double top. Nih kalau dia breakdown level 2900, kemungkinan dia akan turun ke support 2600 sini gitu. Jadi teman-teman bisa perhatikan kalau Telkom dia ada lanjutan pelemahan, bisa segera batasi resiko ya untuk mengantisipasi pelemahan lebih dalam lagi. Oke, mungkin kita cukupkan dulu untuk live kita di siang hari ini. Tadi pembahasannya ada di saham-saham yang lagi ramai ditransaksikan, itu di saham konglomerasi ya, PP Group dan Hapsoro. Terus juga kita ada review perbankan, saat ini masih belum ada katalis positif dari perbankan. Jadi mungkin kalau yang day trade atau swing itu bisa switch dulu ya untuk ke saham-saham yang lagi aktif secara harian, karena pergerakannya itu rotasinya sangat cepat. Jadi teman-teman bisa segera amankan profit kalau udah profit, dan disiplin untuk cut loss ya untuk trading plan-nya gitu, karena saat ini pergerakan sahamnya setiap harinya bahkan setiap minggunya itu pun masih berbeda gitu, jadi ada momentum-momentum tersendirinya. Oke, mungkin itu dulu dari saya, cukup sekian, terima kasih banyak, selamat siang semuanya.